Resa. Kak Resa? Iya, terima kasih, Bu. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMP 15 Baraka. Jadi izinkan saya memaparkan tentang penerapan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi izin share screen, Bu, kalau bisa. Iya, silahkan. Tunggu dulu, Bu, sangatnya bermasalah. Coba kirim, Pak. Ada kirim WA. Baru saya tampilkan. bisa Jia tapi tidak bergerai. Nah, Caca kirimkan ke anak-anakku dicoba ke bergerak arkah. Bisa nih, Bu? Tampil nih. Ya, bisa nih, Pak. Tampil nih, Oke. Pak. Ya. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menurut teori Dr. William Glasser ada beberapa perubahan paradigma belajar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus yang selanjutnya, disiplin positif, masih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Cover. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Jadi di samping ini ada kolom tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, yang mana itu stimulus respon dan yang mana teori kontrol. Iya, Pak, dilihat. Selanjutnya, makna kata disiplin. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban atau Ferran Wardell
jitkel itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang dan pegangan kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri seorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Selanjutnya, makna nilai kebajikan. Jadi, nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Jadi ada dua para ahli yang mengatakan. Yang pertama, menurut Dr. William Geiser pada teori kontrolnya mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diane Gossen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga pergerakan motivasinya dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setelah beberapa penjelasan dapat muncullah sebuah pertanyaan reflektif. Jadi pertanyaan reflektifnya begini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja, dan seterusnya. Jadi setelah kasus di atas muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Mengapa? Terus yang kedua, apakah menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi ini merupakan konteks dari kasus yang telah dipaparkan di ruang kolaborasi di Rukol kemarin. Jadi ada terus kasus 1, kasus 2 saya masukkan di presentasi saya. Terus selanjutnya, apa itu konsekuensi? Jadi konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya terbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat diukur. Terus, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Terus, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gossen 2004. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Gleason Gossen. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Yang keempat, kebebasan freedom. Yang kelima, penguasaan power. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman,
yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi di sini ada beberapa penjelasan mengenai posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi di mana kita membuat mereka memaksa dan mengancam seseorang untuk mengikuti perintah. Jadi contohnya di sini posisi penghukum adalah seorang guru yang menggunakan hukuman fisik atau ancaman yang mengendalikan perilaku siswa. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah di sini adalah kita sebagai guru menciptakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Jadi murid di sini dibuat perasaannya tertekan, seperti tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Yang ketiga, teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman di sini adalah pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi di sini guru akan berperan sebagai teman untuk membuat siswa mengakui kesalahannya. Terus yang keempat, pemantau. Jadi di posisi kontrol sebagai pemantau ini adalah guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Terus yang kelima, jadi manajer. Jadi posisi ini guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Di sini penekanannya bukan pada kemauan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Terus, mengapa keyakinan kelas kita, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menekankan bahwa keyakinan itu adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini alasannya mengapa kita tulis keyakinan bukan peraturan kelas. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas. Jadi di sini saya contoh kemarin di kelas 7, hasil keyakinan kelas 7. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Terus segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi menurut teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Jadi mungkin ini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan ke Ibu moderator. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi yang dibawakan oleh Bapak. Presentasinya sangat luar biasa. Nah, pada kali ini masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Bapak, dipersilahkan.
Mungkin Bapak Pak Ridwan, silahkan Pak memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bagus sekali presentasi dari Pak Reza. Pertanyaan saya, apa pembelajaran yang didapatkan Pak Reza selama modul TT4 dan waktu sebelum belajar terkait dengan modul 1.4? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Pak Reza. Pertanyaannya, pembelajaran yang telah didapatkan pada modul 1.4. Pembelajaran apa yang telah didapatkan? Iya. Mungkin Terima begitu. kasih Bu. Yang kesekian kalinya, jadi izin saya menjawab. Jadi pembelajaran yang saya dapat sebelum masuk dan sesudah masuk di modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas khusus di kelas saya, yaitu pelajaran PJOK. Karena saya guru mata pelajaran, jadi saya juga membuat keyakinan kelas. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang saya bikin kemarin di kelas 8. Yang pertama itu datang tepat waktu. Yang kedua, membawa baju olahraga. Yang ketiga, setelah melakukan proses pembelajaran penjas, baju olahraganya diganti dengan baju seragam. Terus masuk di kelas selanjutnya dengan tepat waktu. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Artinya keyakinan kelas kita beda karena dia memang memiliki pembelajaran yang mungkin bisa dikatakan bisa di luar, bisa juga mata pelajaran lainnya, tetapi karena dia juga mungkin memiliki keyakinan, nah memang memiliki keyakinan kelas yang tidak sama juga yang di kelas. Persilahkan kepada Pak Ridwan bagaimana? Apakah ada tanggapan? Terima kasih. Jawabannya sudah sangat bagus Bu, sudah sangat memuaskan bagi saya. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya, memberikan tanggapan. Sedikit Bu, dipersilakan kalau boleh. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Jumranto. Ya, terima kasih. Kita sharing saja teman-teman tentang keyakinan dan peraturan, keyakinan sekolah dan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kira-kira menurut teman-teman apakah bisa digabungkan antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menjawab pertanyaannya Bapak Jumranto yang menanyakan apakah bisa keyakinan kelas dengan peraturan kelas digabungkan. Mungkin begitu. Ada yang bisa menjawab? Ya, dipersilahkan kepada Pak Ridwan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin di sini sebagai peserta, mungkin sebentar ditambahkan oleh pemateri. Kalau pemahaman saya mungkin sebaiknya dikaitkan antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Ridwan. Artinya di situ jawabannya bahwa keyakinan kelas dengan peraturan kelas dikaitkan ya Pak? Iya, Bu. Mungkin ada tambahan dari yang lain?
Ya, silakan Bapak Reza. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi sama dengan dari jawaban dari Pak Ridwan tadi, kalau menurut saya juga sebaiknya keyakinan dan peraturan kelas itu digabungkan karena peraturan itu sudah jelas aturan-aturan yang dilakukan. Jadi keyakinan di sini bertujuan untuk menambah semangat lagi untuk peserta murid untuk menaati peraturan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi jawaban dari rekan. Bagaimana Pak Jumrianto? Iya, terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa. Terima kasih masukannya teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Ada yang menanggapi yang lain atau menambahkan? Angkat tangan. Izin saran Bu Moderator, mungkin karena waktu cukup 2 pertanyaan atau 1. Oh iya, terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari Bapak Batara Reza. Presentasinya sangat luar biasa sekali. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.